Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya kedatangan kipas angin Okayama. Jadi kipas angin ini sudah lama tidak digunakan ya oleh pemilik, karena katanya pada saat dinyalakan suaranya berisik dan juga putarannya pelan. Akhirnya disimpan saja di gudang dan kali ini dibawa ke tempat saya. Kita akan coba hidupkan. Oke, benar di sini memang dia tidak mau berputar secara normal ya, bisa terlihat dia tidak mau berputar, tapi masih ada getarannya ya, artinya kipas ini belum mati total. Oke, nanti coba kita akan bongkar, kita akan lihat apakah pada bagian bushing atau pada kapasitornya. Kita akan bongkar terlebih dahulu. Nah, setelah kita bongkar ternyata seperti ini, memang sangat kotor sekali keadaannya. Bisa terlihat di sini untuk asnya kotor dan juga putarannya sangat seret sekali ya, susah diputar, tidak mau kita putar menggunakan tangan. Coba kita berikan sedikit pelumas. Kita bersihkan terlebih dahulu bagian-bagian debunya, karena mungkin si pemilik tidak pernah membersihkannya, jadi berakibat seperti ini, kipas jadi macet karena tersumbat atau debu-debunya itu menempel pada as dan rotor, as dan bushing maksudnya ya. Kita berikan sedikit pelumas pada bagian depan yang terlihat parah dan ini masih tidak mau diputar. Kita langsung bongkar saja. Oke, buat Anda yang baru bergabung, sebelumnya saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan juga buat Anda yang sudah subscribe atau yang sedang menonton video ini, bisa tolong dibantu share, bagikan ke teman-teman Anda. Silahkan Anda like jika Anda suka dengan videonya, silahkan komentar jika memang ada yang ingin dipertanyakan. Oke, dan ternyata bagian belakang juga agak seret ya, walaupun terlihat bersih. Nah, seperti ini. Untuk asnya masih bagus, untuk as bagian belakang masih terlihat bagus. Sekarang kita lihat bagian depan. Nanti akan kita cek apakah kita perlu mengganti bushing atau hanya perlu kita bersihkan saja. Dan juga lebih mantap lagi, mungkin bushing ini akan kita ganti menggunakan bearing. Oke, untuk bagian depan ternyata masih bagus juga ya. Tinggal kita coba bersihkan terlebih dahulu. Kita pastikan agar si as ini benar-benar masih bagus atau masih rata, belum aus atau belum terkikis. Kita bersihkan seperti ini. Ya, ingat ya, pembersihan kipas angin itu wajib minimal bisa 3 bulan sekali Anda bersihkan untuk menjaga keawetan dari kipas angin. Karena jika tidak dibersihkan, maka debu itu akan semakin menumpuk dan semakin lengket. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini, kita cek, ternyata bagian asnya masih bagus ya, kedua-duanya, bagian depan bagus, bagian belakang bagus. Sekarang kita akan membersihkan bagian bushingnya. Ini akan coba kita bersihkan terlebih dahulu. Nanti akan kita coba lihat apakah dia sudah aus atau belum. Jika memang sudah aus atau sudah selek, kita wajib menggantinya ya, mengganti dengan bushing yang baru. Atau jika memang Anda sudah bisa mengganti dengan bearing, silahkan ganti dengan bearing supaya lebih lancar lagi putarannya. Oke, bagian belakang kita bersihkan juga. Sekarang saatnya kita cek. Nah, kita begini cara ngeceknya ya. Kita bisa terlihat, kita dorong-dorong atau kita goyang-goyang, ternyata masih bagus. Dia belum ada celahnya ataupun belum aus ya. Bagian depan kita cek juga. Nah ya, masih bagus juga, belum goyang atau masih rapet. Artinya kipas ini atau bushing ini tidak perlu kita ganti ya, tidak perlu kita ganti, hanya perlu kita bersihkan saja. Saatnya kita melakukan pemasangan, tapi sebelumnya kita bersihkan semua terlebih dahulu agar benar-benar kipas ini awet ya. Karena memang jika kipas jarang dibersihkan, debu itu sudah menempel di mana-mana, mau di bodi ataupun bagian gulungannya. Ya, nanti setelah ini kita
beritahu pemiliknya bahwa ini tidak diganti apa-apa. Nanti mungkin pemilik ingin diganti bearing, nanti akan saya ganti bearing jika memang pemilik mau ya. Nah, untuk pelumasan jangan lupa ya, jangan lupa kita berikan juga pelumas dalam pemasangan ini asnya. Itu hanya sedikit saja ya. Banyak sekali orang-orang yang terlalu banyak yang mengakibatkan becek atau basah. Nah, itu malah berbahaya ya jika terkena gulungan bisa short atau bisa terbakar. Jika terkena debu maka akan lengket ya, seperti tadi Anda bisa lihat debunya sangat lengket sekali akibat pelumasan yang terlalu over. Untuk pelumasannya hanya sedikit saja. Oke, jika sudah kita lumasi tinggal kita pasang, kita kencangkan semua baut-bautnya. Kembali saya ingatkan buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan juga tentunya mohon di share ya, dibagikan ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara ataupun ke grup-grup Anda supaya lebih banyak lagi yang terbantu dengan trik-trik sederhana ini. Nah, ini putaran sudah ringan tapi ini belum presisi atau belum pas ya. Caranya pas kita saat tarik dia harus langsung turun. Nah, ini belum pas ya, kita tarik dia belum turun, kita ketok saja seperti ini. Sebentar. Nah, ini ya, lihat saya tarik lepas. Nah, ini artinya sudah pas ya. Baik itu pemasangan bushing ataupun bearing harus seperti itu ya, harus seperti untuk menentukan presisinya yaitu dengan kita tarik ke atas lalu kita lepas, artinya sudah benar-benar presisi. Dan saya bisa memastikan kipas kita akan awet ya. Biasanya sudah kita bersihkan atau kita berikan pelumas hanya selang beberapa menit atau beberapa hari dia mati lagi. Oke, saatnya kita akan coba menggunakan baling-baling. Jika tadi dia tidak mau hidup sama sekali, tidak mau baling-balingnya tidak mau berputar sama sekali, kita coba cek, kita kencangkan baling-balingnya. Ini tanpa biaya, Anda sendiri pun bisa, tanpa harus membawa ke tukang servis. Dengan catatan kipasnya masih berdengung ya. Beda dengan kipas memang mati total, Anda bisa menjampernya seperti di dalam video-video saya yang terdahulu. Oke, kita coba colokan. Ini sudah saya hidupkan nomor 1 ya. Nah, lihat kipasnya pun berputar dengan sempurna, anginnya pun kencang tanpa kita harus mengganti bushing ataupun mengganti bearing. Ya, nanti akan saya coba tawarkan ke pemilik agar kipas ini lebih awet. Mungkin dengan mengganti bearingnya jika memang si pemilik mau, nanti akan saya buatkan videonya lagi. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.